Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. So teman-teman, untuk video kali ini aku pengen mengunboxing dan mereview sepatu lokal yang udah legend banget. Sepatu ini udah ada dari tahun 1999. At least udah lebih dari 20 tahun gitu ya. Mungkin kalian di sini yang nonton ada yang belum lahir gitu kan di tahun 99. Nah, sepatu ini udah eksis cuy. Ya, 99 itu mereka udah memulai persepatuan gitu loh. Nah, kalau misalnya bahas Piero, itu aku teringat ketika zaman-zaman masih SMP ya. Jadi, itu aku pertama kali dibeliin sama papaku sepatu Piero yang at least warna hitam gitu kan, karena ya anak sekolah gitu, nggak boleh warna aneh-aneh gitu. Dan Piero ini termasuk sepatu yang sering ngeluarin warna-warna basic hitam putih lah. Dan kemarin-kemarin ini aku lagi nyari-nyari sepatu apa ya kira-kira yang enak, yang nyaman buat casual, bisa buat jalan-jalan pagi atau buat jogging tipis-tipis gitu bisa. Nah, kalau misalnya kalian udah follow Instagramku, mungkin dari awal tahun ini itu aku setiap pagi pasti sering post IG story gitu kan. Itu 3000 langkah sehari. Jadi emang aku setiap pagi, resolusiku di tahun 2021 ini supaya punya berat badan yang ya balik lagi lah. Karena kemarin ketika 2020 itu aku totally naik 6 kiloan lah. Jadi aku tahun ini pengen coba ya mengembalikan performa awal lah, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya aku pengen cari sepatu apa nih kira-kira bisa buat nongkrong, bisa buat jalan-jalan pagi atau buat jogging tipis-tipis bisa. Nah, ketemulah Piero. Jadi sebelumnya aku belum follow Piero, aku nggak tahu apakah brand ini masih eksis atau enggak, dan itu nggak ada di pikiranku gitu. Yang ada ketika aku pengen cari sepatu-sepatu yang at least buat casual atau buat olahraga tipis-tipis bisa, itu ya nggak ada di bayanganku Piero gitu, nggak ada, adanya ya brand lain kayak gitu. Ya mungkin Piero ini nggak terekspos karena ya skema lokal pride sekarang lebih ke mungkin ya sepatu-sepatu kanvas atau sepatu-sepatu vulcanizer gitu kan, yang ya anak muda banget lah kayak gitu. Ya padahal Piero ini bisa dibilang udah eksis 20 tahun lebih gitu. Tapi emang ya itu tadi mereka ini jarang, atau mungkin ya bisa dibilang jarang untuk terekspos sama media-media lokal pride itu tadi. Ya mungkin Piero beranggapan ya kayaknya nggak usah promosi yang kayak gitu-gitu, ya tetap laku aja, atau mereka mungkin mikirnya beda kelas kali ya kalau menurutku ya. Jadi cara pandangnya brand mungkin yang baru merintis sama brand yang udah aku bisa bilang kayak established gitu mungkin beda gitu. Kalau Piero ini mungkin mereka lebih mementingkan gimana untuk research atau develop atau dengan teknologi yang terbaru gitu kan, dibandingkan brand-brand yang mungkin masih bingung buat menggoreng drama kayak gitu kan. Padahal teknologi sepatunya ya yang digoreng itu aja gitu loh, dan ya cuma main motif aja. Nah, oke lah, daripada kelamaan, ini udah lama juga intronya ya. Jadi ini sebagai nostalgia juga buat aku pribadi atau mungkin buat kalian yang seangkatan sama aku. Dan langsung aja kita review Piero yang BTW ini Piero yang special edition cuy. So teman-teman, ini dia untuk ya sepatunya, ya boxnya sepatunya dari si Piero. Jadi tampilannya seperti ini bisa kalian lihat. So, untuk Piero yang aku pegang ini termasuk yang special edition anniversary yang ke-20. Jadi ini kemarin rilis di tahun 2019, yang dimana itu adalah ulang tahun ke-20 dari Piero. Nah, ini aku juga baru tahunya ya akhir tahun kemarin gitu, 2020 Desember. Dan menurutku untuk dipakai 2021 pun masih oke lah. Oh ya, BTW ini udah sempat aku pakai kurang lebih 2 mingguan untuk ya buat jalan, buat jogging tipis-tipis gitu kan. Dan nanti bakalan aku kasih tahu juga untuk pengalamanku selama 2 minggu ini memakai sepatu Piero yang special edition ini. Ini nama katalognya adalah Piero Legend XX atau Piero Legend 20 gitu kan, XX gini. Nah, ini kan angka Romawi dari 20. Kemudian di mana nih? Di sampingnya sini kosong, dan di samping sini ada ya kayak sepatu pada umumnya. Di sini ada size, dan di sini ada katalognya Legend XX, dan di sini
ada alamat produsennya gitu kan, PT Unimitra Karisma. Dan di sini ada cara penggunaan dan perawatannya. Dan di belakangnya ya, di belakang sini ada Piero Future Version. Nah, di bawah sini ada sosmednya dari Piero. Seperti ini. Oke, nah untuk depannya ada tulisan The Origator seperti ini ya. Dan sekarang kita coba buka untuk boxnya. Tara. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada perjalanan mereka dari tahun 99 sampai 2019. Di sini ada Piero Orlando, ada Suter, ada Swedo, ada Jogger. At least Jogger ini aku udah tahu, tapi aku nggak tahu kalau itu merek dari Piero gitu kan. Modelnya ini aku familiar banget sama Jogger ini. Kemudian di tahun 2019 itu ada Piero Legend Z1. Tapi untuk yang ini dia nggak masuk yang Z1 gitu. Kalau misalnya aku searching atau aku research kemarin, untuk yang Piero Legend itu ada yang series biasa, ada yang series Legend Z1 Knit gitu. Jadi at least bahannya adalah knit. Untuk yang ini adalah Legend XX atau Legend 20. Seperti ini tampilannya. Jadi ada sepatu ya iya Pak. Jualan sepatu nggak ada sepatunya gimana? Jadi seperti ini ya. Di sini dibungkus entah sepatu sepasang, dan di sini ada bonusannya cuy. Nah, jadi dua ini ya, satu pasang ini kanan kiri. Kemudian di sini ada plastiknya. Terus di dalamnya kita dikasih bonus crew neck teman-teman, crew neck dan keychain seperti ini. Nah, dan di sini juga ada silika gelnya teman-teman. Oh ya, di sini ada price tag-nya. Ini dibanderol dengan harga 599.800. Nih ya. Kelihatan kan? Nah, at least ya 600.000 lah ya. So di sini yang pengen aku bahas sebelum sepatunya, ya ininya dulu ya. Kita lihat nih. Oke, jadi untuk special edition ini kita mendapatkan bonus crew neck, dan di sini ada keychain, gantungan kunci. Dan kita coba bahas ya untuk crew neck-nya sendiri seperti apa build quality-nya. Yang pertama ini keychain, kita coba buka. Seperti ini untuk tampilannya, keychain-nya. Bagus ini, lumayan lah ya buat gantungannya sepeda nih. Ini ada gambar sepatu, dari sini ada XX-nya. Ini stiker ya teman-teman, ini stiker. Kemudian ini kita coba buka untuk crew neck-nya. Kita bahas singkat aja ya, karena fokusnya nanti kita bakalan di sepatunya aja. Jadi sini ada dapat kertas gini, kayak kertas apa ya? Kertas minyak gini. Kemudian seperti ini untuk tampilan desain dari crew neck-nya. Nah, ini kelihatan nggak sih? Ini cuma kelihatan XX doang dong. So, jadi seperti ini teman-teman untuk desainnya. Nah, di sini ada tulisan Piero, mana nih? Oh, di sini ya, Piero XX seperti ini. Dan ini untuk bahannya sendiri aku pegang, dia bisa dibilang nggak terlalu tebel-tebel amat, tapi juga nggak tipis gitu. Ya, at least ini ya lumayan lah ya, untuk bahannya lumayan sih. Kemudian di belakangnya sini di sablon plastisol ada Piero size L made in Indonesia. Kemudian di dadanya ini yang menarik sih. Ini kalau misalnya di dadanya ini kayaknya di emboss ya teman-teman, ini di emboss. Untuk Piero-nya sendiri ini di emboss, dan di baliknya ini, nah di balik crew neck-nya ini itu kayak ya bekas press gitu loh. Jadi emang bener-bener di emboss. Kemudian di sini untuk XX-nya ini di print DTG. Yang aku sayangkan ya di sininya aja sih, karena kurang apa ya, bisa dibilang kurang kelihatan mahal lah untuk crew neck-nya. Kalau misalnya dipakein DTG seperti ini agak kurang sih. Kalau menurutku pribadi agak ya kurang gitu loh. Tapi ya oke lah, kita dikasih gratisan gitu kan untuk crew neck-nya, karena aku nggak nyangka kalau misalnya beli sepatu dapat crew neck gitu kan. Ya lumayan lah ya kita pakai buat jogging atau buat jalan-jalan seperti itu. So, kita langsung fokuskan ke sepatunya. Nah, untuk sepatunya seperti ini. Ini sorry agak kotor karena ya udah pemakaian 2 mingguan tadi kayak aku bilang. Seperti ini ya. Kita dapat kertas-kertas untuk menyupel. Apa ya ini bahasanya? Pokoknya kertas di dalam sepatu lah ya, kayak gitulah. Nah, seperti ini tampilannya, bisa kalian lihat.
Nah, ini bisa kalian lihat untuk desainnya di sini aku bisa bilang udah futuristik banget ya. Seperti ini cuy. Gokil kan? Nah, ini ada aksen XX-nya di sini. Ya, ini paper clouds ya, XX. Nah, ini cocok banget sih. Ini bagus banget sih asli, Pak. Ini dari look seperti ini aja udah menurutku wah. Goks gitu kan. Dan ini enteng banget cuy. Ini enteng parah. Enteng parah. Ya, Piero ini semakin kesini aku lihat juga semakin enteng-enteng gitu kan sepatunya. So, kita coba untuk bahas satu-satu ya. Apa aja nih yang dipakai atau materialnya apa aja dari si Piero yang ya special edition ini. Oke, untuk upper yang pertama yang langsung kelihatan di sini ada strip dari XX-nya nih. Ini keren sih. Ada aksen-aksen seperti ini tuh wah gokil. Apalagi kena cahaya gini kan. Wah, ini tambah kelihatan mahalnya cuy. Nah, untuk atasnya ini leather ya, sintetik tapi. Dan ini setelah aku pemakaian mungkin 2 mingguan, ya karena ini emang leather, pasti ada kayak kerutan-kerutan kayak gini kan. Ini ada kayak bisa dibilang bekas stretchnya nih, bekas tekuan gini di sini itu, dan itu menurutku wajar gitu karena ini adalah leather. Ya mau kalian pakai leather asli atau yang leather sintetik, pasti kalau misalnya ditekuk itu pasti ada kayak garis-garisnya gitu, ada ya stretchnya seperti itu. Dan untuk ini kalau misalnya kalian notice ya, ini nah ini ada merah-merahnya nih. Ini kalau misalnya kalian pakai kaki kalian masuk ke dalam, ini kelihatan kayak nah, dalamnya ini merah-merahnya ini bahan mesh, teman-teman. Jadi ini ya bisa dibilang tambahan gitu kan. Dan ini sebagai ventilasi kalau menurutku ya. Ini ventilasinya gede-gede cuy. Gokil Pak ini Pak. Ini warnanya merah nih kalau misalnya kaki kalian masuk ke dalam gitu. Kemudian yang kelihatan lagi nih yang eye catching, ada strip di belakang sini kayak off-white gini kan. Ya sekilas kayak off-white gini, tapi ini abu-abu kayak gitu kan, off grey. Nah, di sini ada karet teman-teman. Ini karet ya. Ini karet. Ini bisa kalian tarik sini. Nah, ini bisa kalian tarik-tarik. Dan sepatu model seperti ini adalah salah satu yang baru buat aku gitu. Karena aku sebelumnya belum pernah punya atau pakai sepatu yang sejenis seperti ini. Dan ini menurutku untuk pemakaianku selama 2 minggu. Ketika aku buat jalan, buat lari tipis-tipis gitu kan, ini sangat-sangat enak dan ini sangat-sangat nyaman karena ini dia apa ya, kalau misalnya tumit masuk dan kemudian kamu jalan dan itu rasanya kayak ngikut gitu loh. Jadi karetnya ini kayak ngikut ke tumitmu. Kadang kalau misalnya sepatu yang biasa gitu kan, yang bukan kayak gini, itu dia pasti belakangnya kayak agak ngerongga gini. Jadi nggak fleksibel gini kan. Itu dia. Kalau misalnya sepatu yang biasa itu lebih kaku gitu. Jadi kalau misalnya kamu jalan, kakimu kan maju gini nih. Ya kan, maju gini. Nah, tapi ininya kan tetap stay di sini aja. Tapi kalau ini itu kayak ketarik juga ke belakang gitu. Ke depan gitu. Set gitu. Jadi enak banget. Sumpah ini nyaman banget. Dan ketika aku pakai buat lari, ini kaki belakangnya itu nge-grip banget. Jadi enak cuy. Nah, untuk aksennya ini kalau bisa dibilang kayak tema-tema atau aksen-aksen dari streetwear gitu. Dan karena ini sepatunya rilis di 2019, ya cocok gitu. Dan masuk banget. Streetwear 2019 itu lagi rame-ramenya juga gitu kan. Mungkin Piero juga pasti udah riset gitu kan, udah cari-cari gini. Wah, ternyata kalau misalnya tahun ini tema-temanya apa ya? Tema-temanya juga streetwearan gitu kan. Ya pasti masukin, ya masuk gitu loh. Emang bener-bener masuk. Nah, perbedaannya dengan Legend yang Z1. Kalau yang Z1 untuk belakangnya bukan garis seperti ini, tapi lebih ke tulisan Piero yang besar gitu loh. Jadi ngeblok segede karetnya gitu kan. Nah, kalau yang ini diganti sama strip. Kemudian apalagi ya? Kita coba ke samping deh. Nah, untuk ke samping di sini ada logo dari Piero, teman-teman. Dan ini di emboss dengan bahan likra sini. Ini bahan likra sih itu pinggirnya. Menambah kesan eksklusif ya, teman-teman. Jadi ngembosnya ini ke luar gitu. Kadang ada yang Piero itu ngembosnya dia ke dalam, teman-teman. Dan ini udah kanan kiri. Jadi sisi luar sama sisi dalam ada logo dari atau siluet dari Piero-nya. Kemudian kita lanjut ke tangnya ya. Di sini ada label woven. Ini ada label woven yang dari tengah sini. Ini bisa kalian lihat ya. Ini panjang banget. Ini dari tengah sini. Ini ukurannya panjang cuy, wovennya. Segini sampai dalam. Ada tulisan atau ada logonya dari Piero seperti ini, dan di dalamnya ini ada wow. Ini jujur, ini aku baru tahu kalau misalnya ini ada tulisannya cuy.
Jadi selama ini aku pakai itu, aku taunya ini cuma ada label Piero-nya doang gitu, ada logo Piero-nya doang. Ternyata di dalamnya sini itu ada tulisan Urip, Pak. Urip itu kan berarti bahasa Jawa ya. Apakah ini ownernya orang Jawa juga gitu? Dan Urip Piero. Nah ini aku nggak tahu ya historinya dari Piero itu awalnya seperti apa, tapi apakah benar gitu kan? Kalau misalnya kalian ada yang tahu, Urip diganti sama Piero atau dibalik menjadi nama dari Piero gitu, asal usulnya. Ini aku belum pernah research juga, jadi aku nggak tahu. Coba kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah gitu ya. Apakah di semua sepatu Piero itu ada tulisannya Uripnya gini? Karena aku udah lama nggak pakai dan nggak beli Piero, jadi aku nggak tahu untuk seluk-beluk dari label dan segala macam untuk katalog yang lain. Kalau misalnya kalian punya Piero yang lain, apakah seperti ini juga atau yang special edition ini aja yang ada seperti itunya? So, kita maju dikit ke talinya. Nah, ini talinya menurutku udah enak banget, pemakaian aman sih. Kalau misalnya besi kayak gini sih aman sih ya. Biasanya kalau misalnya sepatu-sepatu yang lain itu kan dia bukan besi ya, lebih ke kayak plastik yang kuat gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya udah pemakaian sekian lama itu pasti bakalan kayak ngelupas kayak gitu kan. Dan kalau ini pasti kuat cuy, karena ini besi nih. Ini bener-bener besi cuy. Kemudian, nah ini nih yang agak aku sayangkan ya. Kenapa label wovennya ada di luar? Ini annoying banget pak. Nih ya. Apalagi kalau misalnya udah pakai lama, ini kayak terbang gini loh. Ini ada kupingnya ini ya. Ini tulisannya The Originator, Piero XX, bla 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 lah. Pokoknya seperti itu. Ini kenapa taruh di luar? Kenapa woi Piero? Kenapa? Kok taruh di sini? Harusnya sih gini aja udah eksklusif cuy. Gini loh. Nah, seperti ini aja udah boys, Pak. Kenapa harus ada ininya gitu kan? Tapi ya oke lah ya. Mungkin mereka pengen sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, untuk dalamnya di sini ada size chart dari sepatu ini teman-teman. Di samping ini, di samping kiri. Kemudian untuk insole-nya sendiri ini bentar. Ini agak susah sih karena ya masih baru gitu kan, belum pernah dibuka. Harusnya sih nggak terlalu tebel-tebel amat sih karena sepatu ini mengandalkan outsole-nya yang empuk gitu. Udah empuk jadi nggak terlalu tebel-tebel amat. Ini bisa sih dibuka tapi agak susah cuy. Nih ya. Nah, ini bisa dibuka kok. Jadi kalau misalnya kalian kehujanan, sepatunya bisa dicuci gitu kan, dan ini bisa dicopot. Dan ini untuk aksennya itu bentar ya, aku copot aja deh. Nah, seperti ini ya untuk insole-nya. Jadi ya ini basically standar aja sih menurutku. Nggak terlalu tebel-tebel amat. Nah, seperti ini nih. Ini kombinasi merah dan di sini ada XX-nya seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya setauku setelah aku research beberapa katalog sebelum-sebelumnya itu ada dua jenis outsole yang mereka pakai. Ada SNC, ada yang Evo gitu kan. Untuk yang rilisan di bawah tahun 2019-an. Nah, sebelum aku beli yang ini, sebelum aku beli yang Legend XX, ini sebenarnya aku udah ngincer. Kemarin itu sebenarnya aku ngincer yang Piero Stratos gitu kan, yang knit. Nah, ini bakalan aku tampilin di sini aja. Dia itu tulisannya sih udah Evo gitu kan. Dan itu menurutku enteng banget. Ya walaupun dibanding sama SNC, jelas lebih enteng SNC gitu kan. Cuma untuk Evo ini dia udah apa ya, enteng dan empuk lah. Dan aku suka sama Stratos itu karena knitnya itu hampir mirip sama si Legend seperti itu. Nah, kalau misalnya review dari beberapa orang yang membahas tentang Piero untuk masalah Evo sama SNC, itu bisa dibilang katanya mereka Evo itu diklaim lebih awet supaya nggak lebih gampang abrasi atau lebih gampang habisnya gitu, lebih licin lah, lebih cepat licinnya gitu. Dan untuk yang Legend ini, entah itu Legend yang biasa atau yang Z1, itu dia udah pakai teknologi baru yang bernama Dual Force. Gokil pak, namanya tuh gokil gitu loh. Dan itu katanya diklaim lebih ringan dan lebih awet gitu, nggak gampang abrasi juga karena udah kombinasi dari dua outsole sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat ya atau kalian tahu, ini bagian atasnya ini mirip-mirip ala-ala SNC gitu kan. Tekuk-tekuannya itu kan hampir sama nih, outsole-nya sama punya SNC. Kemudian bawahnya, ini kalau misalnya kalian pegang, ini rubber teman-teman. Ya, ini bawahnya bisa dibilang kayak ala-ala Evo gitu loh untuk rubber atau karetnya. Untuk samping ini kenapa harus polos ya? Ini loh, kenapa harus polos? Kenapa nggak di strip hitam gitu kan? Itu menurutku aksennya kelihatan lebih nyamain gitu sama atasnya gitu. Karena kalau misalnya Legend yang Z1 itu aku lihat yang knit
ininya warna apa, ini pasti ngikutin nih. Misal merah nih, ini pasti merah. Atau yang ini hitam, aku lupa gitu. Pokoknya ini biasanya menyelaraskan sama bawahnya juga cuy. Nah kenapa kok yang ini cuma ya polos, lempeng gini aja nih, putih gini aja gitu loh. So, setelah 2 minggu pemakaian, ini rasanya sangat-sangat enak teman-teman. Untuk sekelas sepatu yang bisa dipakai dua dunia gitu kan. Casual bisa, dibuat olahraga yang mungkin nggak terlalu yang berat-berat amat, at least mungkin buat jalan pagi atau buat jogging tipis-tipis, menurutku ini masih ngatasin, masih kuat. Tapi kalau misalnya buat kayak kejuaraan atau maraton gitu, aku nggak tahu sih, karena aku nggak pernah ikut gitu juga. Dan ini mungkin didesain bukan untuk lomba gitu ya, ini lebih ke casual pemakaian gitu, casual sporty lah. Pengalamanku memakai ini sangat-sangat enteng dan ini enak banget, nggak pegel di bagian. Biasanya kalau misalnya aku kadang dapat sepatu itu yang pinggir-pinggirnya ini agak nyengkram ke bagian apa ya, bisa dibilang kayak jempol gitu. Yang di bagian sini nih ke jempol nih. Ya. Ini ke jempol kadang kalau misalnya pemakaian buat lari-lari, buat jalan lama gitu kan, itu kayak agak tambah ngegrip gitu loh, dan itu nggak enak. Tapi kalau misalnya ini itu enak banget cuy. Walaupun ini nggak kenit ya, bahannya nggak kenit. Kalau misalnya kenit ya jelas auto itu enak banget. Ini walaupun nggak kenit, ini luas cuy. Untuk pinggir-pinggirannya ini enak banget, luas gitu. Jadi dia nggak mengerucut gini. Kemudian, oh ya, untuk size ini kalau aku pakai yang Legend ini, entah itu Legend yang standar atau Legend yang Z1, itu aku up size 1 chart gitu atau 1 size gitu. Jadi naik 1 tingkat. Jadi kalau misalnya sepatuku biasanya dalam 40, di sepatu ini aku pakai 41 gitu. Kenapa aku pakai atau aku up size kan? Karena ketika kalian memasukkan kaki, ini lubangnya ini sangat-sangat kecil, teman-teman. Ini menurutku kecil sih dibandingkan sepatu yang biasa, karena dia untuk lidahnya di sini apa ya, bisa dibilang cara pemakaiannya tuh beda, karena ini nyambung cuy, ini nyambung ya, bisa kalian lihat nih dari belakang sini, ini nyambung ke sini nih, jadi bundar gini nyambung. Apalagi kalau misalnya kakimu itu 40 kayak aku nih, tapi dia lebar, buat masuk ini pasti bakalan kesusahan gitu. Jadi aku tahu ini untuk upsize atau enggak itu karena aku udah nyobain ini di toko deket rumahku gitu kan. Ada yang jual Vero, tapi bukan yang ini, bukan yang Legend, karena ini aku belinya online. Sama aja gitu, untuk build-nya tuh ya sama, Z1 ya seperti ini. Mau yang knit, mau yang biasa seperti ini. Dan untuk bolongannya ini untuk semua jenis Legend, yang katalog Legend itu emang kecil teman-teman. Menurutku ini termasuk kecil sih. Dan ini nggak bisa yang di adjust terlalu jauh gitu untuk bagian tangnya ini. Jadi saranku sih mending dinaikin 1 size. Itu kalau menurutku ya, sepengalamanku. Dan series Origator itu dirilis ketika USS di tahun 2019 teman-teman, di Jakarta. Nah aku nggak tahu nih setelah video ini tayang apakah yang series atau yang special anniversary ini masih ada atau enggak di websitenya. Coba kalian cek aja nanti, kalau misalnya penasaran bisa cek di link di description, itu udah aku cantumin kalau misalnya kalian pengen cari sepatu Piero kayak gitu ya. Nah menurut kalian gimana nih dengan harga yang dibanderol 599, at least ya 600.000 lah ya gampangnya. Dengan harga 600.000 untuk mendapatkan sepatu seperti ini, apakah worth it atau enggak? Tapi kalau misalnya menurutku pribadi setelah pemakaian 2 minggu, ini sangat-sangat worth it. Apalagi sekelas brand lokal gitu kan, brand lokal tapi rasanya tuh kayak pakai sepatu yang Adidas atau Nike yang 3 jutaan cuy. Jadi 600.000 menurutku sih worth it banget, worth it aja gitu untuk harga segitu. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa komen di bawah. Apakah worth it atau enggak? Kalian bisa komen di bawah. So teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.